Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Alfarizi Ramadan, NIM 23050110096. Berikut saya akan menjawab atau memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan non-bank. 1. Mengapa sebuah negara memiliki lembaga keuangan? Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu lembaga keuangan memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi. Selanjutnya, lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, lembaga keuangan dapat berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Selanjutnya, menyediakan akses keuangan yang mudah dan terjangkau, seperti jika berpergian ingin mengambil uang cash dapat mampir ke ATM terdekat. Lembaga keuangan juga berperan untuk mengadopsi teknologi dalam industri keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan yang kuat dan sehat, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan efisien. Selanjutnya, yang nomor 2, menurut Anda, apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Jelas, Bank Sentral perlu mengambil kebijakan moneter yang berdasarkan analisis objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Bank Sentral juga harus mendapatkan kepercayaan publik. Ketika Bank Sentral beroperasi secara independen, hal ini memungkinkan Bank Sentral untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya, dengan berdiri sebagai lembaga independen, Bank Sentral dapat menghindari konflik kepentingan yang mungkin muncul jika terlalu dekat dengan pemerintah atau lembaga politik. Selanjutnya, keberadaan Bank Sentral yang independen juga penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun Bank Sentral independen juga harus bertanggung jawab kepada publik dan terbuka dalam menjalankan kebijakan moneter, adalah kunci untuk memastikan bahwa Bank Sentral dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi karena bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, lembaga keuangan perlu diawasi juga untuk mencegah aktivitas pencucian uang seperti pendanaan teroris atau pemalsuan uang palsu. Yang ketiga, pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan
terhadap publik, sehingga publik dapat percaya bahwa uang itu tumbuh dengan sektor keuangan yang sehat. Selanjutnya, siapa yang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Terdapat setidaknya 4 lembaga, yaitu Bank Indonesia atau biasa dikenal BI. Bank Sentral Indonesia ialah bank yang bertanggung jawab atas kebijakan dan menjaga nilai stabil rupiah. Selanjutnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Selanjutnya LPS. LPS ini tujuannya untuk melindungi dan memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa simpanan mereka akan aman meskipun terjadi kegagalan bank seperti pencurian atau dibobol. Selanjutnya KPPM. KPPM ini berfungsi sebagai pengawasan aktivitas pasar modal, termasuk perusahaan publik atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan bank konvensional. Bank konvensional memiliki kelebihan menyediakan beragam layanan keuangan seperti tabungan, investasi, dan kredit. Selanjutnya kelebihannya yaitu jaringan cabang yang luas seperti ATM BRI atau ATM BCA yang sudah banyak cabangnya atau ATM-ATM-nya. Yang selanjutnya, teknologinya cenderung lebih cepat dan mengandalkan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Kekurangan dari bank konvensional yaitu masih menerapkan sistem bunga yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan prinsip sebagian rakyat. Selanjutnya, kelebihan bank syariah yaitu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti contoh syariah Islam. Kelebihan selanjutnya ialah menekankan pada transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Kekurangannya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah untuk menghindari potensi pelanggaran. Selanjutnya, kelebihan bank pengkreditan rakyat konvensional. Kelebihannya lebih fokus pada pelayanan masyarakat lokal dan usaha kecil menengah. Kekurangannya, dananya terbatas, dapat mempengaruhi kapasitas untuk memberikan kredit. Selanjutnya, bank pengkreditan syariah. Kelebihannya yaitu menyediakan
layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kekurangannya, tidak semua jenis produk keuangan konvensional dapat ditawarkan oleh BBL Syariah. Selanjutnya, untuk memajukan dan mengembangkan masing-masing lembaga keuangan, 1. Bank konvensional dapat mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan dari tren pasar seperti Shopee yang sekarang dapat membayar lewat ATM, pasar online yang dapat membayar dengan ATM. Yang kedua, bank syariah dapat mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang layanan syariahnya. Selanjutnya, BBL konvensional meningkatkan layanan kepada masyarakat lokal. Selanjutnya, Bank BBL Syariah menyediakan pelayanan dan produk keuangan syariah yang sesuai dan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank Lembaga Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.